Halo semuanya, kembali lagi sama aku Stefani Feby, NPM 4419210001. Nah, jadi hari ini aku akan menampilkan sebuah skenario dari accounting, dan aku juga akan menampilkan flowchartnya dan langsung ada implementasi dari kodonya. Nah, jadi sebelumnya aku akan menjelaskan dulu nih proses accounting itu terjadi ada proses 2 kali transaksi, yaitu dari perusahaan ke supplier dan perusahaan menerima pembayaran dari customer. Nah, jadi kita akan langsung aja masuk. Nah, yang pertama ini skenarionya. Nah, jadi di sini ada 3 aktor, yaitu PT Furniture SFE yang sebagai company, lalu PT Jaya Utama Santika sebagai supplier, dan PT saya sebagai customer. Nah, untuk skenarionya kalian bisa baca sendiri. Nah, lalu kita akan masuk ke flowchartnya. Nah, jadi di sini ada flowchartnya. Nah, di sana juga ada 3 aktor. Nah, jadi yang pertama itu PT Furniture SFE membuat penawaran gitu ke supplier kita. Makanya di sini kan ada proses. Nah, di sini ada request kan. Nah, lalu kalau sudah benar dikonfirm ordernya, nah supplier juga akan memvalidate. Nah, lalu ketika sudah divalidate, maka akan berubah statusnya menjadi purchase order. Nah, lalu dari purchase order ini akan keluar vendor bill. Nah, maka supplier ini akan atau vendor ini akan menunggu pembayaran. Nah, jika vendor bill sudah dikeluarkan, maka kita harus melakukan pembayaran. Nah, ketika kita sudah melakukan pembayaran, maka statusnya akan berubah menjadi paid atau lunas. Nah, lalu untuk customer sendiri itu yaitu PT saya ini akan mengorder nih ke PT Furniture SFE. Nah, lalu dia akan menunggu nih pengirimannya dari barang yang dia pesan. Maka si PT Furniture harus mengkonfirm order. Nah, jika sudah, maka akan divalidate. Lalu setelah divalidate, PT saya ini akan menunggu customer invoice. Nah, sebelumnya PT Furniture SFE ini harus mengeluarkan customer invoice atau penagihan. Karena kalau tidak ada penagihan, customer pun tidak akan mau membayarnya gitu. Nah, makanya setelah membuat customer invoice lalu dikirimkan ke PT saya, maka di sini PT saya akan melakukan pembayaran sejumlah yang tertera gitu. Nah, jika sudah, maka akan jika sudah melakukan pembayaran, maka statusnya juga sama, akan berubah menjadi paid atau lunas. Nah, lalu kita akan ke yang pertama aku akan ke general ledger dulu. Nah, terus ini kita bisa klik, kita bisa startnya mungkin startnya hari ini. Nah, terus ini kita bisa print. Nah, jadi di general ledger ini biasanya dia keseluruhan gitu. Biasanya kayak ada mutasi-mutasi. Jadi tidak. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Memang sedikit lama, tapi kita akan menunggu. Nah, nih dia sudah terdownload. Terus kita lihat ya bentukannya. Nah, kita lihat. Nah, jadi di general, nah ini kan ada mutasi-mutasinya, ada debit, kredit, dan balance-nya. Nah, lalu kita masuk lagi ke trial balance. Nah, kita ke reporting lagi, terus kita masuk ke trial balance. Nah, terus ini juga sama. Nah, ini misalnya kita startnya hari ini gitu. Terus kita print lagi. Nah, biasanya kalau misalnya di trial balance itu dia tidak ada mutasinya. Nah, jadi kita akan membedakan nih ya sama yang general ledger. Nah, nih biasanya dia tidak ada mutasinya nih, kan beda tuh ya. Nah, kalau ini tuh ada banyak. Nah, kalau misalnya trial balance tuh tidak ada. Nah, terus kita bisa cek lagi di balance sheet. Di balance sheet. Nah, ini paling atas. Nah, kita start date juga bisa hari ini. Terus kita print juga. Nah, kalau balance sheet itu biasanya dia berupa aset sama liability.
liability itu kewajiban. Nah terus ini kita open. Nah ini kita lihat, nah ini nih ada aset, ada liability, terus ada profit juga. Nah terus kita masuk lagi ke profit and loss. Nah biasanya di sini tuh lebih sederhana gitu tampilannya, tapi kita lihat, ini kita print dulu. Terus kita cek. Nah biasanya ini profit and loss-nya seperti ini. Jadi dia belum melakukan apa-apa gitu kan ya. Nah terus kita lanjut lagi ke selanjutnya kita akan masuk ke chart of accounts. Nah jadi kita mau melihat COA-nya, kita klik. Nah di sini ada banyak ya teman-teman. Ini ada type-nya juga, terus ada allow reconciliation-nya juga, ada company-nya. Ini company-nya company PT Furniture SFE. Nah, terus misalnya ini kita bisa edit juga. Nah ini ada current assets. Sekian penjelasan dari PDF report. Semoga dapat bermanfaat ya untuk